Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanya Bulan Surahma dengan NIM 70222002. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampunan dan biomaterial yaitu Bapak Muslim SSI MSG yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan pelaksanaan tugas UAS dengan mengangkat judul artikel yaitu Simple Fast Partition Nanosensor Example Observant Plasmon Resonance Compounds Nanosensor atau nanosensor pestisida sederhana dan cepat. Contohnya nanosensor compounds resonansi plasmon permukaan. Baik, kita akan memasuki hal yang latar belakangi penelitian ini. Nah, pestisida yang biasa kita lihat pada PowerPoint adalah polutan yang terkenal di dunia industri, baik itu makanan maupun peternakan, dalam pertanian, kultur, terus ternak lebah dan peternakan lainnya. Pestisida digunakan untuk membunuh atau menghilangkan hama yang berpotensi untuk merusak kualitas dari peternakan atau hasil pertanian tadi. Hal ini juga mempengaruhi tingkat produksi, umur simpanan, sehingga penggunaan pestisida ini digunakan sesuai jenis hama target yang akan diklasifikasikan seperti herbisida, fungisida untuk jamur, hedonsida, akrisida, molluscida, pediculida, inseksida, dan lain-lain. Hal ini dinyatakan oleh Sharma pada tahun 2020. Laporan terbaru menunjukkan bahwasannya penggunaan dari pestisida ini terus meningkat dan ditunjukkan oleh penjualannya yang meningkat 3 miliar kilogram pestisida. Bisa dilihat pada gambar itu adalah compounds. Compounds di sini adalah senyawa organofosfor yang sering digunakan sebagai inseksida oleh peternak lebah untuk mengelola tungau parasit. Nah, kenapa compounds ini digunakan? Ya ini karena di ternak lebah itu, lebahnya itu berpotensi nanti cacat sayap atau karena larvanya rusak atau mempengaruhi kualitas si madu. Baik, kita di sini masuk. Nah, di sini ada gambar tungau. Nah, penggunaan compounds tadi ini digunakan untuk membunuh hama si tungau tadi sebagai hama di peternakan lebah. Penggunaan pestisida ini di peternakan madu tentunya memiliki dampak kepada kita sebagai pengkonsumsi madu. Dari penelitian sebelumnya terdeteksi bahwasannya kandungan pestisida dalam lilin, madu ini berpotensi untuk kegagalan otot dan kematian. Sehingga kita perlu menganalisis apa kandungan pestisida yang ada di lilin, madu yang ada di peternakan lebah ini, atau itu juga propolisnya, sehingga diperlukan analisis secara GAM-CMS, LC-MS, dan spektrofotometer massa. Tapi untuk menggunakan instrumen ini, untuk menggunakan analisis ini membutuhkan waktu yang lama, rumit, mahal, dan perawatan yang tinggi. Belum lagi, jika seseorang mengirim sampel dalam waktu yang lama, itu berpotensi sampelnya berjamur. Hal ini juga disampaikan oleh Chapman, BG et al. Pada tahun 2021. Sehingga pada penelitian ini, peneliti menggunakan polimer yang dicetak secara molekuler MAP untuk melindungi sampel yang akan digunakan. Kemudian akan dicek dengan sensor resonansi plasmon permukaan SRP untuk mendeteksi residu. Nah, si sensor resonansi plasmon permukaan SRP tadi itu digunakan dalam bentuk nanosensor yang bekerja secara maksimal. Di sini tujuan pembentukan nanosensor ini karena dia bersifat pertama, di sini itu penggunaan nanosensor ini sendiri untuk menguji kandungan lemak, enzim, protein, dan lain-lain. Nah, penggunaan nanosensor chip SRP ini tadi, dia mudah disiapkan, terjangkau, stabil, dan mampu mengenali molekul dan juga untuk membuat situs pengikat spesifik untuk molekul target pada sensor SRP. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, juga diketahui bahwa kemampuan CSP ini kemungkinan besar itu sensitivitas dan selektivitasnya itu tinggi. Untuk pengikatannya sendiri dan stabilitasnya itu tinggi terhadap permukaan pH, suhu, tekanan, dan konsentrasi ion. Baiklah, pada penelitian ini adapun bahan yang digunakan yaitu standar compounds, diazonin, pyrimidine emetil, pyramid tension, fasolon, N2,4 dimetil phenyl formadin, 2,4 dimetil alanin, dimetronon, fosmet, amenzor, dan protion etil dengan kemurnian 94-99%. Kemudian 2 propen 1 tiol, 2 hidroksil tenil metarsilat, etilen glikol dimetilat, enzobis carbaus tenil. Dan yang terakhir itu ada chip SRP. Baik, kita akan masuk ke bagian metode pembuatan chip SRP sebagai nanosensor NIP SRP untuk mendeteksi compounds. Selain enzim lemak tadi, juga ada dia mendeteksi compounds atau senyawa sebagai pestisida pada hasil dari peternakan lebah tadi. Pertama-tama itu sampel sebanyak 2 gram madu, itu compounds metilen disiapkan metil ester disintesis dalam rasio molar 1:0,5.
kemudian 1:1, 1:2, dan 1:4 rasio stokiometri. Kemudian dilakukan pembersihan chip SPR tadi, pertama kali dilakukan dengan larutan piranha. Kemudian menggunakan asam sulfat dengan berbanding H2O 3:1, kemudian dan beberapa tetes etil alkohol dalam deionisasi. Kemudian hasil deionisasi tadi dikeringkan dalam oven vakum dengan 2000 mg, kemudian dengan suhu 40 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian hasilnya tadi itu diinkubasi selama 12 jam, kemudian ditambahkan alil mercaptan, kemudian diinkubasi lagi selama 12 jam, kemudian dilakukan pembersihan. Pembersihan ini dilakukan dengan pembilasan air dan alkohol. Campuran ini ditujukan untuk menghilangkan si alil tadi, gugus alil. Kemudian dikeringkan lagi dan divakum dengan suhu 30 derajat Celcius dengan suhu yang lebih rendah. Kemudian dicetakkan nanofilmnya. Setelah selesai dilakukan pencetakan, di sini chip CRP-nya sudah siap. Kemudian dilarutkan pada stok monomer dan disiapkan untuk perbandingan 12,6% HMA, 18,1% GMA, dan 69,9% kompleks compounds MAC 1:1 rasio per molar. Kemudian 4 mg AIBN kemudian dimasukkan ke chip SPR. Kemudian disinar dengan sinar UV 365 nanometer selama 45 menit pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian hasil tadi dikeringkan. Hasilnya membentuk nanosensor chip. Kemudian dilakukan karakterisasi secara dengan yaitu karakterisasi SEM, AFM, dan sudut kontak dengan rasio pembesaran 10,00 dan 20.000. Kemudian pengaplikasian nanosensor chips ini untuk mendeteksi senyawa compounds yang ada pada pestisida yang digunakan tadi pada sarang lebah, dan dilakukan kinetik sensor dan uji validitas. Ya, tapi di sini itu uji validitasnya pas kita sudah mengaplikasikannya pada madu. Baik, kita masuk di hasil dan pembahasan. Di sini ada karakterisasi nanochip SPR dan NIPSPR, yaitu nanosensor yang kita akan buat. Pembentukan nanofilm ini kan dilakukan melalui polimeritas curah IgDMA, HMA, dan pro-kompleks compound MAC di permukaan nanochips. Nah, di sini itu kita gunain SEM, AFM dengan pengukuran sudut kontak, diperiksa untuk mengkarakterisasi chip nanosensor. Di sini ada 2 nanosensor, yaitu chip SPR dan NIP SPR. Hidrofilisitas permukaan nanosensor chip SPR dan NIP dievaluasi dengan mengukur nilai sudut kontak menggunakan sistem neuron sosial. 10 area berbeda dari permukaan nanosensor digunakan untuk memperkirakan nilai sudut kontak air untuk nanosensor chip SPR dan CA rata-rata dihitung. Nilai CA diperkirakan masing-masing 63,4, kurang lebih 0,2, dan 37,3, kurang lebih 0,5 untuk permukaan nanosensornya tadi. Dan NIP SPR-nya ini dan chip antara chip SPR dan NIP SPR. Dan gambar CA dari nanosensor chip SPR gambar 1A, kemudian dan nanosensor NISPR gambar 1B. Disimpulkan bahwa CA ini meningkat karena hidrofobitas permukaan meningkat sebagai akibat dari penggabungan si compound tadi atau pestisida pada peternakan lebah ke dalam struktur nanofilm yang tadi kita bikin karena adanya pembentukan atau percetakan molekul. Dalam permukaan nanosensor chip SPR dideteksi menggunakan AFM dengan mode penyadapan. Nah, gambar AFM yang menunjukkan struktur permukaan 3 dimensi dari permukaan chip SPR secara terbuka, kemudian chip SPR yang dimodifikasi, kemudian permukaan chip nanosensor chip SPR yang dicetak dengan compounds, masing-masing ditunjukkan oleh gambar 2 dari A sampai C yang bisa teman-teman lihat. Kemudian gambar AFM menunjukkan keadaan permukaan chip SPR secara terbuka seperti apa bentuknya, nah yang telah dimodifikasi dengan si compounds tadi. Masing-masing itu menghasilkan 9,68 atau kurang lebih 0,96 nanometer, 16,70 atau kurang lebih 2,17 nanometer, dan 64,30 atau kurang lebihnya 1,71 nanometer. Nah, perbedaan antara nilai ini ke dalam permukaan chip SPR terbuka ini dan nanosensor chip SPR menunjukkan bahwa struktur nanopolimer yang dicetak berhasil dimasukkan ke dalam permukaan chip tadi. Nah, ini itu dengan pembesarannya 10 kali dan 20 kali. Kalau yang 10 kali itu pada gambar 3A dan 20 kali itu pada gambar 3B. Dari gambar disimpulkan bahwa proses pencetakan molekuler telah mengubah
ukuran rongga nanosensor chip SPR yang digunakan sebagai nanosensor kimia sebagai struktur plasmonik. Ini gambar 3A, yaitu pembesaran 10 kali sampai 20 kali. Yang dapat teman-teman lihat ukurannya yang berbeda pada gambar, dimana pembesaran ini mengubah ukuran rongga nanosensor chip sebagai nanosensor kimia yang berbasis sitoplasmonik. Kita masuk ke studi kinetik. Nah, sensor nanooptik berbasis absorbansi ini, fluoresensi dan chemiluminescence adalah alat analisis dan deteksi yang efektif. Nah, analisis kinetik absorpsi nanosensor chip SPR dan NIP SPR ini dilakukan dengan melarutkan si kaumapon atau pestisida pada si lebah peternakan lebah tadi melalui nanosensor chip SPR dan NIP SPR dengan kecepatan aliran 150 per menit dan panjang gelombang pengoperasiannya itu dengan 800 nanometer. Nah, kemudian diatur dengan sistem perangkat lunak imajiner yang digunakan untuk analisis data kaumapon. Di sini itu ada pengaruh pH dalam mendeteksi kaumapon oleh nanosensor chip SPR. Sebagai nanosensor diperiksa dengan melakukan analisis kinetik dalam 4 nilai pH yang sederhana, yaitu pH 4, 6, 7, dan 8. Kemudian ada juga kita menggunakan di sini itu menggunakan base fosfat yang ditunjukkan oleh gambar 4 ini. Nah, nilai optimalnya itu terdapat pada pH 7,4. Nah, seperti yang diharapkan, komplikasi kaumapon dan monomer fungsionalnya dipengaruhi oleh pH medium. Nah, jadi karena pH sedang menyebabkan protonisasi dan deprotonisasi monomer fungsional, nah, peningkatan sinyal sensorgram dan peningkatan pH media terkait dengan deprotonisasinya monomer fungsional dan komplikasi kaumapon tadi, penurunan sinyal sensorgram dalam media dasar adalah karena penurunannya asosiasi kaumapon karena deprotonisasinya monomer fungsionalnya. Kemudian di sini ada gambar 5, di mana gambar 5 ini adalah sensor deteksi kaumapon oleh sensor chip SPR yang dirancang dalam konsentrasi yang berbeda dari pH perbandingan 7,4. Yang B itu adalah kurva kalibrasi standar untuk deteksi kaumapon dan nanosensor chip SPR dengan nanosensor chip SPR tadi yang dirancang dalam konsentrasi yang berbeda, yaitu dari konsentrasi 0,10 sampai 250 ppb dengan pH perbandingan 7,4. Nilai batas deteksi yang dihitung ada yaitu LOD-nya 0,001 dan batas kuantifikasinya atau LOQ-nya itu 0,003 yang ditentukan dengan menggunakan standar diferensiasi respon nanosensor chip SPR yang dirancang. Nah, model kinetik di sini itu adalah yang digunakan itu fase duo. Orde pertama dapat menentukan daya serapnya si kaumapon tadi dengan nanosensor chip SPR yang dirancang dan menggunakan laju analit atau sampel yang diasumsikan konstan dalam sel aliran persamaan dengan ada persamaannya, tapi di sini saya tidak masukkan persamaannya. Baiklah, kita masuk di sini itu ada parameter isoterma. Parameter isoterma. Nah, di sini itu adalah perhitungan digunakan dengan rumus Langevin, French dan Langevin-Fenrich. Nah, ini itu parameter model termodinamika isotermal. Kemudian di sini tabel 3. Tabel 3 itu hasil dari selektivitas koefisiensian dari si nanosensor chip SPR tadi. Kemudian kita masuk ke selanjutnya itu gambar 6. Di sini itu ada studi selektivitas nanosensor chip SPR menggunakan molekul pesaing yang berbeda, yaitu di azonium primolis metil, yang terus pirdam heptation, fasolon, terus N2,4 dimetilfenyl formamid, kemudian 2,4 dimetil alanin, di metanon, kemudian fosfat, amitra, dan protion etil dengan C perbandingan 50 ppb dengan pH 7,4 dengan suhu 25 derajat Celcius. Nah, di sini itu
pada gambar 7 itu adalah hasil penggunaan kembali nanosensor chip SPR untuk deteksi coma pons atau deteksi si pestisida pada madu tadi setelah hari keempat, setelah 14, itu dengan pengenceran 100 ppb, kemudian dengan pH 7,4 di suhu 25 derajat Celcius, dengan terus yang B itu pengulangan nanosensor chip SPR untuk deteksi si pestisida pada madu juga setelah 6 pengukuran dengan pengenceran 100 ppb, pH 7,4 dan suhu 25 derajat Celcius. Nah, sensor ini itu pada artikel itu dijelaskan bahwa mereka melakukan pendeteksian ini selama 2 minggu. 87%-nya itu dari kapasitas daya serap hari pertama dari nanosensor chip SPR ini telah dirancang sampai hari ke-14, itu yang mereka hitung. Kemudian jadinya dilakukan terus pengulangan nanosensor chip SPR yang dirancang untuk pengulangan sampai 6 kali dengan siklus yang seimbang daya serapnya, absorpsi, desorpsinya untuk mendeteksi si pestisida atau coma pons tadi oleh nanosensor chip SPR. Kemudian seperti yang terlihat pada gambar 7B, itu ada yang dirancang menggunakan 3 kali pengulangan tanpa kehilangan pengikat di kinerjanya. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini tuh LCMS atau MS. Studi komposnya dilakukan dalam 3 pengulangan dengan menambahkan larutan standar, kemudian larutan standar pestisida dengan peningkatan dari 0,10 sampai 250 ppb, yaitu ada 0,10, 0,50, 1, 0, 10, 25, 50, 100, 125, 150, 200, dan 250 ppb. Jadi ada pengencerannya ya. Kemudian untuk sampel yang tidak mengandung residu pestisida itu ada gambar 8A. Kemudian yang B juga, kemudian ada situ nilai pemulihan rata-rata ditentukan dan diberikan pada tabel 4. Nilai pemulihan antara 93,6 sampai 104,7%. Nah, ini itu sesuai dengan nilai batas, yaitu nilai batasnya itu kan harusnya 70 sampai 120% yang disebutkan dalam dokumen Sante yang didisertasi oleh penelitian ini. Kemudian dikorelasi, korelasinya itu 0,98 sampai 0,99. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Di sini itu kan kita juga dapat spesifiknya nilai LOD sampel kosong yang ditambahin pestisida dengan konsentrasi yang berbeda tadi ya. Kemudian LOD dari coma pons itu sendiri dari sampel kosong, atau di sini itu N itu sampel dengan larutan standar defisiasi, dan pengulangan tadi juga dapat LOQ-nya. Yang ini teman-teman dapat lihat sendiri ya hasilnya pada tabel. Situ kita dapat LOQ-nya, LOD-nya. Kemudian kita masuk di sini itu untuk penentuan kandungan si pestisida coma pons tadi dari sampel madu. Nah, di sini tuh efek matriks atau zat asing ya, zat menggunakan sampel madu. Sampel madu ini dipilih secara langsung dulu sebanyak yang terdapat pada tabel ya. Kemudian rasio yang digunakan untuk deteksi madu ini tuh rasio 1:5 di dalam air. Disiapkan dengan menambahkan 100 ppb si pestisida coma pons, kemudian diaplikasikanlah sensor chip SR tadi. Terus hasil percobaan tadi diperoleh menggunakan chip SPR, nanosensor chip SPR dengan larutan sampel madu yang telah dicampuri si coma pons atau si pestisida berpotensi negatif pada kesehatan kita tadi. Di sini itu diketahui bahwanya adanya 11,17 kandungan coma pons pada si madunya tadi. Di sini mereka ini akan mengukur berapa banyak sih si coma pons pada si madu, kan sampai 100 ppb pengencerannya. Ini ada sampel madu dengan si coma pons, kemudian madunya saja. Nah, kita masuk kepada kesimpulan. Di sini itu ada tabel penelitian sebelumnya dan tentang nanosensor juga. Nah, di sini itu kita sampelnya untuk yang kita deteksi itu khusus madu, menggunakan nanosensor SPR berbasis MIP. Di sini itu berdasarkan tabel ini dengan kita bandingkan hasil penelitian sebelumnya, bahwasannya
Nah, batas deteksi maksimal pada nanosensor si SPR ini tadi 0,001 ppb pada madu. Nah, paling bagus di sini itu adanya nanosensor EDOS antibody and ssDNA. Itu dia batas itunya itu 0,0018 ppb. Jadi karena dianya di susu, kita di madu, tentunya kita dua hal yang berbeda. Tapi di sini kita sudah sensor yang dihasilkan itu sudah sangat signifikan dan selektivitasnya sudah tinggi, sehingga mampu diaplikasikan sebagai nanosensor yang mampu mengurangi biaya biosensor yang cukup mahal. Baik, sekian pemaparan tentang artikel penelitian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.